Raden Ajeng Kartini ini adalah merupakan pemikir. Ibu Raden Ajeng Kartini itu pandai dalam berbahasa Belanda. Kartini merupakan pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Dia memiliki keberanian menghadapi adat istiadat yang pada saat itu masih menganggap wanita hanya sebatas di dapur saja. Pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita pada zaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelvitia Purba SHM Hum PSD, dosen UMN Al-Wasliyah Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yusiani SPD. Saya guru di SMK Swasta Bina Satria Medan dan saya salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 di UMN Al-Wasliyah Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Agustina. Saya alumni Fakultas Hukum UMN Al-Wasliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Melani. Saat ini saya bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Medan dengan jabatan Pelaksana Tugas Subkoordinator Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal DPM PTSP Kota Medan. Dan saya merupakan alumni dari UMN Al-Wasliyah Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Julianti, mahasiswa PGSD UMN Al-Wasliyah Medan. Seperti yang kita ketahui, tanggal 21 April itu adalah merupakan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini yang setiap tahun kita rayakan. Untuk itu, fakta yang saya ketahui tentang Raden Ajeng Kartini ini yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini ini adalah merupakan pemikir. Artinya di sini kita bisa melihat surat-surat beliau kepada sahabat-sahabatnya banyak bercerita tentang gagasan-gagasan beliau terkait untuk mengkritisi pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Yang kedua, kita juga sama-sama mengetahui bahwa Raden Ajeng Kartini ini adalah penggagas daripada emansipasi wanita. Kenapa? Karena beliaulah penggerak pertama untuk bisa wanita-wanita Indonesia itu bisa mensetarakan seperti pendidikan, untuk memiliki jabatan dan berpeluang untuk menikmati pendidikan. Yang ketiga, yang saya ketahui tentang Raden Ajeng Kartini adalah beliau adalah keturunan bangsawan dan ulama. Sebenarnya kalau kita ketahui, kalau dia sudah keturunan ningrat atau golongan ekonomi yang sudah kita bilang menengah ke atas, ya artinya beliau ini sudah enak hidupnya. Kenapa? Karena beliau ini sudah menikmati hidup yang serba enak, semua serba bisa, tapi dia masih memikirkan wanita-wanita Indonesia yang pada saat itu terkungkung, yang hanya bisa hidupnya sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak, yang tidak bisa menikmati pendidikan di luar rumah. Berbicara tentang Raden Ajeng Kartini, berarti kita akan membahas tentang emansipasi wanita. Karena yang kita ketahui bahwasannya beliau adalah salah satu pahlawan yang memperjuangkan hak perempuan itu sama dengan lelaki. Nah, menurut saya 3 fakta tentang Ibu Kartini. Yang pertama yang saya ketahui, Ibu Raden Ajeng Kartini itu pandai dalam berbahasa Belanda. Nah, kita ketahui bahwasannya pada zaman penjajahan dulu untuk menikmati dunia pendidikan itu sangat sulit. Karena terbatasnya teknologi dan masa penjajahan. Namun, hal itu tidak membuat beliau itu surut untuk belajar membaca dan menulis, sehingga beliau mampu berkomunikasi berbahasa Belanda bersama teman-temannya. Nah, fakta kedua dari Ibu Raden Ajeng Kartini yaitu beliau mendirikan sekolah wanita yang disebut dengan Yayasan Wanita yang ada di Semarang. Menurut saya, niat beliau mendirikan yayasan tersebut adalah untuk generasi penerusnya, khususnya wanita, bisa mengecam dunia pendidikan tidak seperti dulu yang buta akan pengetahuan.
Nah, dengan adanya pendidikan sekolah wanita membuat kita para wanita semakin maju, semakin haus akan ilmu pengetahuan, dan kita bisa berkarya di mana saja, baik di kancah nasional maupun di kancah internasional. Nah, berkat Ibu Kartini lah kita para wanita sekarang ini bisa menikmati dunia pendidikan tanpa ada perbedaan status dan tanpa ada rintangan-rintangan yang sulit. Kita bisa berkarya baik dari segi apapun. Nah, yang ketiga, begitu tenarnya beliau Raden Adjeng Kartini sampai di negara Belanda, kita melihat ada nama jalan namanya Raden Adjeng Kartini. Seperti di kota Amsterdam dan di kota Haarlem. Itu semua membuktikan bahwa dunia mengakui bahwa Raden Adjeng Kartini adalah pahlawan wanita yang patut diingat sepanjang masa. Yang saya ketahui tentang Kartini adalah bahwa Kartini merupakan anak dari Bupati Jepara yang berdarah bangsawan. Yang kedua, Kartini pintar, cerdas, dan kritis. Kemudian bisa berbahasa Belanda, ini dibuktikan dengan dia mempunyai teman di Belanda. Ketiga, Kartini merupakan pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Raden Adjeng Kartini merupakan sosok wanita yang menjadi pelopor, ya bisa dibilang pelopor dalam menginspirasi wanita Indonesia agar mampu bersuara menyuarakan isi hatinya. Yang pertama, dia memiliki keberanian menghadapi adat istiadat yang pada saat itu masih menganggap wanita hanya sebatas di dapur saja. Melalui pendidikan yang berhubung beliau adalah seorang putri dari bangsawan Jawa, jadi beliau mendapatkan pendidikan, namun tidak sama dengan wanita-wanita lain yang ada pada saat itu. Jadi keterbatasan pendidikan sangat dirasakan perbedaan bagi seorang Kartini terhadap perbandingan dengan wanita-wanita Eropa dengan wanita pribumi. Yang kedua, beliau mampu menentang feodalisme. Feodalisme pada saat zaman dahulu itu sangat kita rasakan perbedaan antara bangsawan dan orang biasa. Namun Kartini menentang itu semua dan menjadikan dirinya dan wanita lainnya sama kedudukannya. Seperti juga dalam Islam kita juga sama-sama tahu bahwa hak antara wanita dan perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Misalnya dalam hal pendidikan, hadis mengatakan tuntutlah ilmu kepada semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, di bidang pendidikan, Kartini telah mendirikan sekolah untuk wanita tanpa memandang status sosial mereka. Saya rasa perjuangan Kartini itulah yang dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang ini. Kita wanita Indonesia bisa duduk berdampingan dengan pria-pria dengan dalam posisi baik itu politik, ekonomi, dan wanita Indonesia sudah mampu menjadi pelopor dan mampu menyumbangkan aspirasinya. Raden Adjeng Kartini merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita pada zaman itu. Beliau juga merupakan wanita yang haus akan ilmu pengetahuan dan juga merasa gelisah ketika melihat penindasan yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan, terutama yang terjadi pada kaumnya, yaitu perempuan. Beliau juga dari kecil sudah menyadari bahwasannya ada terjadinya diskriminasi terhadap perempuan pada zamannya, yaitu perempuan pada zamannya hidup hanya untuk pernikahan. Dari kecil mereka dipaksa untuk menikah, tidak peduli istri keberapa, dan juga dipoligami secara terpaksa. Nah, maka dari itu muncullah tekad dalam hati Ibu Kartini untuk memperjuangkan kebebasan perempuan, kemerdekaannya, serta kesetaraannya. Nah, salah satu upaya untuk mewujudkan impiannya adalah dengan Ibu Kartini membuka sekolah untuk perempuan, di mana perempuan-perempuan bisa mendapatkan pendidikan dari sekolah tersebut. Sebab satu-satunya upaya untuk merubah pola pikir adalah dengan pendidikan.
Kalau kita melihat untuk sosok wanita Kartini masa sekarang, yaitu kita sudah bisa menikmati pendidikan seluas-luasnya. Kita bisa menikmatin mau pendidikan apa, itu kita bisa boleh memilih apa yang kita sukai. Namun harapan saya sebagai wanita masa kini, ada 3 aspek yang saya gulirkan di era masa sekarang, yaitu di Hari Kartini pada tanggal 21 April ini. Yang pertama yaitu adalah kita memiliki karismatik, yaitu inner beauty. Inner beauty ini adalah ada beberapa aspek. Kalau dibilang orang itu adalah kecantikan dari dalam ya. Jadi kecantikan dari dalam itu ada beberapa yang bisa kita munculkan. Yang pertama itu adalah percaya diri. Yang kedua rendah hati. Yang ketiga mandiri. Yang keempat memiliki prinsip. Yang kelima itu adalah tidak sombong dan memiliki sopan santun. Kemudian yang kedua adalah wanita Indonesia harus terus berkarya dan bekerja. Namun harus kita titik beratkan di sini adalah wanita-wanita Indonesia itu harus saling membantu. Di saling membantu ini adalah terkait saling membantu untuk maju, saling membantu untuk berprestasi, dan saling membantu untuk menginspirasi. Yang ketiga adalah tentu sebagai wanita kita harus kembali ke kodratnya. Kodratnya itu adalah sebagai ibu pendidik bagi generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab sehingga nanti akan berguna bagi nusa bangsa, agama, dan negara. Menurut saya perempuan milenial sekarang itu adalah salah satu imbas dari perjuangan Kartini. Kita para wanita bisa menikmati pendidikan setinggi-tingginya, kita bisa bekerja sesuai dengan skill kita, kita juga mampu mengungkapkan pendapat kita, itu semua berkat perjuangan Ibu kita Kartini. Ya, mungkin jika Ibu Kartini masih ada, beliau akan bangga melihat kemajuan wanita-wanita Indonesia sekarang ini. Perempuan-perempuan milenial zaman sekarang tumbuh menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh. Zaman sekarang perempuan tidak hanya berdiam diri di rumah, melainkan mereka bisa mengupgrade diri mereka menjadi yang lebih baik. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga yang di rumah, kita bisa produktif. Contoh, kita bisa membuat makanan-makanan homemade yang bisa kita jual, kita juga bisa online shop ataupun berbisnis, sehingga perempuan tidak hanya diam di rumah, tetapi perempuan-perempuan sekarang bisa menjadi pejuang buat keluarga mereka. Nah, bagi kita perempuan yang bekerja di luar, kita bisa menjadi seorang pemikir, kita bisa seorang pengambil keputusan, dan kita juga berada di antara para pria dalam menjalankan tugasnya. Jadi menurut saya perempuan milenial sekarang harus tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan tangguh. Hadapi dunia ini dengan senyuman, karena dunia hampa tanpa wanita. Dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, diharapkan seluruh perempuan-perempuan Indonesia dapat menggunakan teknologi dengan bijak, dengan positif, dengan tidak menyebarkan hoaks ataupun berita-berita yang menimbulkan kebencian, agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pentingnya peduli dan tanggap tentang perkembangan teknologi sehingga tidak dianggap perempuan Indonesia gaptek atau gagap teknologi, agar perempuan Indonesia tidak gaptek atau gagap teknologi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu canggih saat ini. Wanita pada saat ini perkembangannya, kita harus bersyukur kita hidup di zaman era digital yang mampu menjadi sarana bagi kita untuk berkembang. Wanita Indonesia saat ini memiliki pemikiran yang sudah maju, mampu bersaing, mengembangkan dirinya, bakatnya dalam berbagai bidang, dan bisa menjadikan suatu lahan untuk menghasilkan ekonomi. Wanita sekarang ini sudah mampu mensejajarkan dirinya, memantaskan dirinya, menyuarakan aspirasinya, segala pemikiran-pemikiran yang menjadi pelopor, bisa menjadi penganalis dan pengambil keputusan. Sama-sama kita
lihat sekarang ini banyak wanita yang terjun di dunia politik, ada yang menjadi menteri, bahkan menjadi presiden. Kita bangga selaku wanita Indonesia atas berkat perjuangan dari seorang Kartini, kita dapat merasakan dampak yang signifikan. Perempuan masa kini atau Kartini masa kini menurut saya adalah dia yang mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri, cerdas, dan juga berdedikasi. Dilahirkan sebagai perempuan, kita hadir dengan banyak kemampuan. Kartini hari ini adalah ia yang memiliki segudang prestasi. Sepak terjangnya selalu memberi inspirasi dan juga senantiasa berkontribusi untuk negeri. Saya mengucapkan Selamat Hari Kartini pada tanggal 21 April. Selamat Hari Kartini tahun 2022. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan di Indonesia. Jadilah Kartini-Kartini di masa depan yang tangguh dan handal. Semoga perempuan Indonesia makin maju dan Teruslah bersinar dan teruslah menebar kasih yang bisa berguna kepada bangsa, negara, agama, negara, dan keluarga. menyumbangkan segala pemikiran serta aspirasinya bagi kemajuan bangsa. untuk memperbaiki negeri ini. Mari kita menjadi bagian untuk kemajuan bangsa.